Oke, oke, oke. Udah record. Sok. Dari oh ya dari situ ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bisa berkumpul walaupun lewat daring, tapi aku berterima kasih buat teman-temanku yang udah kerjasama mengerjakan tugas kimia dari Ibu Ina. Di sini kita dapat tugas yang berjudul unsur periodik 3. Untuk Syarani, mangga untuk dilanjutkan. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrani Pangimanan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 154. Unsur periode ketiga yang bersifat metaloid adalah CSI. Pembahasan soal. Yang termasuk semilogam yang bersifat metaloid adalah silikon atau Si. Karena semilogam adalah unsur yang memiliki sifat di tengah antara logam dan non-logam. Selanjutnya soal nomor 155. Unsur periode ketiga yang merupakan unsur gas mulia adalah jawabannya E, yaitu Ar. Argon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ar dan nomor atom 18. Ar merupakan unsur ketiga dalam golongan 18 tabel periodik atau gas mulia. Selanjutnya nomor 156. Unsur dalam periode ketiga yang paling kuat sifat logamnya yaitu jawabannya D, Al. Dalam sifat keperiodikan unsur-unsur logam berada di kiri dan non-logam di kanan. Dan di tengah terdapat silikon yang bersifat metaloid. Unsur-unsur logam pada periode ketiga adalah Na, Mg, dan Al. Sifat logam ini akan semakin bertambah jika semakin ke kanan dikarenakan jumlah elektron valensi yang semakin bertambah sehingga ikatan logamnya semakin kuat. Urutan unsur-unsur logam periode ketiga dari kiri ke kanan adalah Na, Mg, dan Al. Maka dapat disimpulkan unsur periode ketiga yang bersifat logamnya paling kuat adalah Al. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vika. Silakan Vika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vika Nurfadila. Di sini saya akan menjawab soal 151, yaitu unsur periode ketiga yang bersifat oksidator terkuat adalah jawabannya E. Pembahasannya, daya pengoksidasi dari kiri ke kanan bertambah. Pengoksidasi terkuat adalah klorin. Kecenderungan tersebut sesuai dengan energi ionisasinya yang cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Selanjutnya, soal nomor 153. Unsur periode ketiga yang bersifat amfoter adalah jawabannya C. Pembahasannya, aluminium bersifat amfoter, yaitu dapat bersifat basa, asam maupun basa. Selanjutnya, soal nomor 177. Unsur periode ketiga yang semuanya diperoleh melalui elektrolisis adalah jawabannya C. Magnesium, aluminium, dan klorin. Pembahasan soal adalah unsur periode ketiga yang diperoleh dari elektrolisis adalah natrium, magnesium, aluminium. Logam natrium diekstraksi dengan metode elektrolisis menggunakan sel daun, sedangkan logam magnesium diekstraksi dengan metode elektrolisis dengan mereaksikan Mg dalam air laut dengan CaO. Dan logam Al diekstraksi dengan proses Hall-Héroult, yaitu ekstraksi alt dari bauksit menggunakan metode elektrolisis. Selanjutnya dilanjutkan dengan Rizky. Saya akan menjawab bagian nomor 159. Unsur periode ketiga yang paling banyak ditemukan di muka bumi adalah Si. Jawabannya C. Pembahasan soal. Unsur yang terbanyak terdapat di kulit bumi adalah oksigen. Unsur periode kedua, silikon, Si. Unsur periode ketiga, aluminium, Al. Unsur periode ketiga, besi, Fe. Unsur periode keempat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur periode ketiga terdapat di muka bumi ini adalah silikon, Si.
Dengan demikian, maka unsur periode ketiga yang paling banyak ditemukan di kulit bumi adalah Si. Nomor 161. Persamaan dari unsur-unsur periode ketiga adalah memiliki 3. Jawabannya C. Orbital. Pembahasan soal. Unsur-unsur yang terletak dalam satu periode adalah unsur-unsur yang terletak dalam tabel periodik berada pada baris yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut memiliki kesamaan jumlah kulit dan dalam atom. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur periode ketiga memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 kulit elektron. Dengan demikian, maka persamaan dari unsur-unsur periode ketiga adalah memiliki 3 kulit elektron. Nomor 165. Sifat periode yang benar untuk unsur periode ketiga dari Na ke Cl adalah jawabannya C. Sifat non-logam semakin kuat. Sifat non-logam memiliki sifat non-logam semakin kuat, sifat logam semakin lemah. Pembahasan soal sifat periodik unsur dari kiri ke kanan NaCl adalah energi ionisasi semakin besar, kecuali GOL 2A sampai 3A dan GOL VA sampai VIA. Sifat reduktornya berkurang, muatan inti proton semakin besar, sifat non-logam semakin kuat, sifat logam semakin lemah. Hidroksidanya semakin bersifat asam. Dengan demikian sifat periodik yang benar dari unsur-unsur periode ketiga adalah sifat non-logam semakin kuat, sifat logam semakin lemah. Berikutnya akan dibacakan oleh Riana Bunga. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yana Bunga Jiwani. Di sini saya akan menjelaskan nomor 152. Soalnya adalah, katalis yang digunakan untuk pembuatan asam sulfat dengan proses kontak adalah, yaitu jawabannya C. Pembahasan soalnya, dasar pembuatan asam sulfat adalah S2 dari pembakaran belerang. Selanjutnya belerang dioksida hingga diperoleh belerang teroksida. Proses oksidasi ini menggunakan katalis vanadium pentaoksida V205. Selanjutnya soal 163. Kegunaan unsur fosfor periode ketiga adalah A. Sebagai bahan baku gelas, keramik, dan ampuran semen. B. Untuk pembuatan komponen elektronik, semikonduktor, dan diode. C. Sebagai bahan bakar asam sulfat. D. Untuk bahan bakar korek api. E. Untuk membuat terbikar. Jawabannya adalah B. Pembahasan soalnya yaitu kegunaan unsur fosfor adalah NH4, 3, PO4, dan CA3, PO4, 2 untuk pupuk. Fosfor merah untuk bahan korek api, fosfor putih untuk bom asap. Soal yang terakhir, nomor 164. Dengan naiknya nomor atom unsur-unsur periode ketiga pada sistem unsur, maka sifat periode yang bertambah adalah A. Sifat reduksi, B. Sifat basah, C. Jari-jari atom, D. Sifat konduktor, dan E. Energi ionisasi. Jawabannya adalah E. Pembahasan soalnya adalah sifat periodik yang bertambah adalah energi ionisasi karena jumlah kulit yang terisi pada unsur-unsur periode ketiga tetap, sedangkan jumlah elektron valensinya yang mengisi kulit terluar semakin sehingga bahaya tarik ini semakin kurang. Penarikan elektron valensi semakin kuat disebabkan oleh nomor atom unsur-unsur periodik dari kiri ke kanan semakin bertambah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval Ayas. Terima kasih. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Noval Ayas Kesana. Di sini saya akan membahas soal nomor pertama, itu soal nomor 160. Pertanyaannya, dalam satu periode dari Na ke Cl yang bukan sifat periodik unsur periode ketiga adalah yang pertama A.
energi ionisasinya bertambah, B, jadi atom mengecil, C, daya hantar pereduksi berkurang, D, keelektronegatifan mengecil, E, hidroksidanya semakin asam. Nah, perlu diketahui kan yang di sini pertanyaan itu periode NaCl berarti dari kiri ke kanan. Maka sifat-sifat yang ke kanan makin bertambah, yaitu energi ionisasinya akan bertambah, keelektronegatifannya akan bertambah, bilangan oksidasi maksimum, terus juga sifat asamnya juga akan bertambah, sifat oksidatornya juga. Nah, sifat-sifat yang ke kanan yang makin berkurangnya diantaranya yaitu jari-jari atom, terus konduktivitas daya hantarnya, terus sifat logam, kemudian ada sifat basa dan sifat asam. Nah, maka diketahui jawaban dari soal 160 ini yaitu yang D, keelektronegatifannya mengecil. Selanjutnya, soal nomor 162, urutan unsur-unsur periode ketiga di mana sifat pereduksinya makin besar adalah A, Na, Al, Si, S, B, Si, Al, Na, C, Al, Na, Si, D, Si, Na, Sal. Yang E, Na, Si, Al. Nah, pembahasannya, sifat pereduksi unsur-unsur periode ketiga ini berkurang dari Na ke Cl. Jadi, dari pertanyaan di atas ini, dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur periode ketiga sifat produksinya semakin besar dari S, Si, Al, Na. Jadi jawabannya yang B. Kemudian soal nomor 167 diketahui 5 macam sifat kimia dan sifat fisis dari unsur-unsur periode ketiga sistem periodik. Yang pertama energi ionisasi, kedua keelektronegatifan, ketiga sifat reduktor, keempat titik didih, kelima warna. Dari pernyataan di atas ini, manakah yang bukan merupakan sifat periodik? Nah, sifat kimia unsur ini pertama itu ada nilai jari-jari atom berkurang dari Na ke Ar. Terus juga nilai energi ionisasinya itu bertambah dari Na ke Ar. Terus juga nilai afinitas elektronnya bertambah, nilai keelektronegatifannya juga bertambah, bilangan oksidasi maksimumnya bertambah dari Na ke Cl. Terus juga ada sifat fisis unsur periode ketiga. Yang pertama itu kerapatan bertambah dari Na ke Al, terus juga kekerasan bertambah dari Na ke Si, terus titik leleh, ada titik didih, terus juga ada daya hantar listrik dan daya hantar panas, terus juga daya hantar listrik dan daya hantar panas ini ada di logam NaMg dan Al lebih baik dibandingkan semi logam Si dan non logam Ps, Cl dan Al. Nah, jadi dapat kita simpulkan yang bukan merupakan sifat fisis dan kimia dari unsur periode ketiga ini yaitu warna. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tegar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Doana Tegar JK Alkoma ini. Saya akan membahas soal nomor 172. Hidroksida dari unsur periode ketiga yang paling bersifat asam adalah A, NaOH, B, Ai dalam kurung OH 3, C, OSI dalam kurung OH, D, O3 Ci dalam kurung OH, yang E, OP dalam kurung OH 3. Jawabannya adalah D, O3 Ci dalam kurung OH. Penjelasannya adalah energi ionisasi merupakan energi yang digunakan untuk melawan gaya tarik inti. Semakin besar energi ionisasi akan sukar melepas elektron dan cenderung menggunakan elektron bersama dengan O membentuk ikatan kovalen, sehingga mengakibatkan senyawa hidroksida yang terbentuk tidak dapat melepas ion inti. Kemudian untuk soal 118, unsur berikut yang paling elektropositif adalah A, berilium, B, magnesium, C, kalsium, D, strontium, E, barium. Jawabannya adalah A,
berilium. Penjelasannya, elektropositif adalah unsur yang paling mudah membentuk ion positif dan yang memiliki jari-jari atom besar. Jari-jari atom ada di tabel periodik, semakin ke kiri dan ke bawah maka semakin besar. Karena semua opsi di atas adalah golongan 2A, maka berilium yang posisinya ada di bawah, maka jawabannya adalah berilium. Dan untuk soal yang ke-146, beberapa senyawa yang mengandung logam alkali tanah. Yang pertama kapur sirih, kedua garam Inggris, ketiga batu karbit, keempat kapur tohor, kelima batu kapur. Dari senyawa tersebut yang digunakan untuk kapur tulis adalah jawabannya 5. Karena penjelasan kapur sirih atau Ca dalam kurung OH2 fungsinya sebagai pengawet dan pengenyal makanan. Itu tidak sesuai. Yang kedua garam Inggris dalam atau MgSO4 fungsinya sebagai obat pencahar atau konstipasi. Tidak sesuai. Batu karbit dalam atau CaC2 fungsinya sebagai bahan las karbit atau astelinea. Tidak sesuai. Kapur tohor atau CaO fungsinya sebagai bahan campuran semen. Tidak sesuai. Dan terakhir batu kapur atau CaCO3 fungsinya untuk kapur tulis. Jawabannya adalah E5. Selanjutnya dilanjutkan oleh Udah beres ya? Udah selesai ya? Iya. Ya udah, ditutup aja. Gak ada suaranya, Bung. Coba off mic terus nyalain lagi. Tes, ada. Nah, ada. So. Gak ada, Bung. Gak ada suaranya, Bung. Sama gua aja kali ya. Ada pertanyaan nggak dari diskusi hari ini? Nggak ada. Oke. Ya udah kalau gitu kita tutup. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih semuanya. Terima kasih.